Jangan serakah jadi manusia. Terus jangan jahat. Ini inti ajaran Buddha. Jangan berbuat jahat. Ya, jangan berbuat. Ini inti ajaran Buddha nomor 1. Hindari kejahatan. Ya, siapa menghindari kejahatan nanti akan terhindar dari penderitaan. Itu sih simpelnya sih begitu. Ya, jadi Abhidhamma simpelnya seperti itu. Loba, dosa, moha. Ada 8 bulatan. Angka-angkanya nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, akusala wipaka adalah hasil dari loba, dosa, moha. Sebab, akibat. Di sini ada, Anda jangan tanya ini ya. Karena ahetuka kriya ini cuma fungsional aja. Fungsi panca indria, fungsi batin. Dia mah cuma fungsi saja. Ya. Jadi ini jangan dibahas dulu. Yang perlu nanti kita bahas adalah ini. Mahakusala, mahawipaka. Nah, nanti mahakusala hasilnya bisa ahetuka kusala wipaka cita 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang kita bahas mahakusala cita. Dari pagi sampai sore kita bicara yang jelek-jelek mulu ya. Nah sekarang kita sekarang mau happy ending. Ya, kita mau happy ending, kita mau bicara yang baik-baik tentang diri kita. Karena di dalam diri manusia tidak semuanya jahat. Tidak semuanya buruk manusia itu. Dalam diri kita ada sisi baik, ya. Nah, untuk mengenal diri kita, agar kita yakin, kita percaya bahwa kita juga bisa berubah kalau kita mau. Nah, kita sekarang harus belajar mengenal karakter dulu. Kita harus belajar mengenal watak, ya. Di dalam diri manusia ada 6 macam watak yang bersemayam. Anda boleh tulis. Karena di dalam diri Anda ada, di saya juga ada. Ya. Di dalam diri tiap-tiap manusia ada 6 macam watak yang bersemayam, 3 watak yang buruk. 1 ambigu, enggak jelas. 2 yang baik. Jadi ada 6 watak yang di dalam diri manusia, ya, 3 watak yang buruk, 1 watak yang sangat ambigu, mudah berubah. Ya, 2 lagi watak yang baik. Jadi kita imbang-imbang sebenarnya mah. Ya. Nanti akan sebutkan satu-satu apa itu watak yang buruk dulu. Anda boleh catat atau Anda cukup ingat saja, ya enggak masalah. Karena memang dia ada di dalam diri kita, mudah diingat. Enggak dicatat pun ada di diri kita. Ya. Tapi nanti Bante akan kasih tahu apa itu watak buruk, ya. Udah catat? Di dalam diri tiap-tiap manusia ada 6 macam watak yang bersemayam. 1, kita punya watak binatang. Punya enggak? Tulis aja dulu deh. 1, kita punya watak binatang. 1. 2, kita punya watak makhluk neraka. Watak neraka. Nanti Bante akan jelaskan apa sih Bante ciri-cirinya. Nanti Bante akan jelaskan. 2, kita punya watak neraka. Kita yang ketiga punya watak setan. Ya. Setan ini sama asura disamakan sih sebenarnya mah. Ada di alam-alam kehidupan, ya. Ya setan aja dulu deh. Jadi 1, kita punya watak binatang. 2, punya watak neraka. Kita punya watak setan. Itulah 3 watak buruk. Ya. Dan kita kadang-kadang setiap hari hidup dengan watak seperti itu. Ya. Yang keempat, kita punya watak manusia. Manusia ini digambarkan sebagai makhluk yang sangat labil. Sangat labil. Emosinya enggak jelas ya. Sangat labil, mudah berubah. Lebih parah dari cuaca. Cuaca bisa diramalkan, watak manusia susah diramalkan. Ya, kita punya watak manusia. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang sangat labil, yang emosionalnya sangat labil, sangat mudah berubah. Terus yang kelima, kita punya watak dewa. Yang keenam, kita punya watak Brahma. Inilah yang kita tidak ketahui. Ya. Dan kita kadang-kadang melewatkan watak kita yang indah ini sampai mati pun kita tidak pernah gunakan. Padahal ada.
Ada di dalam diri kita, tapi kita nggak pernah buka filenya. Kita lewatkan hari-hari kita cuma untuk buka file kita yang jelek. Yang file kita yang buruk nggak pernah diakses, nggak pernah dibuka, dan tidak pernah dimanfaatkan. Itulah sayangnya. Nanti kalau Anda sudah mendengar ini, mudah-mudahan Anda mau buka file Anda yang bagus itu. Sekarang kita mulai dari watak kita yang jelek dulu. Kita punya watak setan. Watak makhluk peta. Anda tahu nggak ciri-ciri manusia peta? Ciri-ciri manusia peta. Ciri-ciri manusia setan. Itu dia ya. Loba mula cita itulah ciri manusia setan. Serakah. Tidak ada puasnya. Batinnya selalu haus. Ya. Dia tidak pernah merasa cukup. Walaupun dia punya banyak, tapi dia selalu merasa kurang. Ya. Setan digambarkan sebagai makhluk yang selalu haus dan lapar. Ini nomor satu. Kita punya watak itu. Jadi kalau Anda dalam hidup ini Anda tidak pernah bersyukur, Anda terus saja mengeluh kurang ya. Padahal Anda sudah punya banyak, berarti Anda punya watak setan. Badannya orang tapi dalamnya setan. Entah kalau mati jadi setan pasti. Karena karma kebiasaan. Karma kebiasaannya sudah dibentuk dari sekarang. Itu watak setan. Yang kedua, kita punya watak binatang. Punya watak binatang. Mudah-mudahan nggak sering dimunculkan. Ya, apa itu Bante ciri-ciri binatang? Binatang itu kalau di Sutta digambarkan sebagai makhluk yang tidak punya etika. Tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Ya, intinya dia tidak punya sila, tidak punya moralitas. Kasar, ya. Yang dia gunakan dalam hidup ini bukan hukum negara, tapi hukum rimba. Segala macam cara dihalalkan, yang penting menang, yang penting senang, gitu aja urusannya gitu. Ya, kita punya watak binatang. Binatang itu akhiri tidak tahu mau. Binatang itu moha. Dia tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, dia nggak tahu. Nggak main kesadaran, namanya pikiran aja. Pikiran pun bukan pikiran yang baik, ya. Condong kepada nafsu. Keinginan terus, carinya kesenangan. Moha, binatang itu moha. Moha itu nanti temannya ada ahirika, tidak tahu malu. Terus moha juga ada temannya, anutapa, tidak takut. Tidak takut akibatnya apa. Jadi kalau Anda, maaf ya teman-teman sekalian, Anda tidak tahu malu, Anda tidak takut dengan apa yang Anda lakukan, akibatnya apa, itu Anda hidup dengan watak binatang. Ya, karma kebiasaan itu, ya mungkin dibawa dari kehidupan lampau, karena kita dulu pernah jadi binatang. Kita pernah jadi setan, pernah. Kita pernah jadi apa saja. Kalau alam-alam kehidupan di sini ada benarnya, kita pernah lahir di 26 alam kehidupan. Walaupun alam kehidupan ada 31, tapi yang 5 kita belum pernah sampai di situ. Apa itu yang 5? Yang 5 itu alam sudawasa. Itu alam para anagami, kita belum sampai ke situ. Kita sudah pernah lahir di alam neraka berulang-ulang, itu sering sekali. Dan watak itu masih ada di sini. Dan dia bisa muncul kalau kita dalam kondisi terjepit. Ya, jangan dibilang lu orang yang lembut nggak bisa membunuh. Bisa. Kalau kepepet bisa aja. Iya, bisa. Ya, kita punya watak neraka, kita punya watak binatang, kita punya watak setan. Apa itu watak neraka? Orangnya kasar sekali. Orangnya kasar sekali, Ci. Kasar, Ci, orangnya. Iya. Jahat, dia otaknya itu penuh dengan rencana-rencana busuk, penuh dengan rencana-rencana jahat. Dia selalu senang kalau ada orang lain celaka, mencelakakan orang lain. Dia senang pertentangan, dia senang perselisihan. Ya, dia senang kelahi, dia senang konflik lah pokoknya. Dia senang konflik lah, itu makhluk neraka gitu. Intinya yang disebut masuk neraka itu makhluk neraka, dia senang ketika melihat ada pihak lain yang menderita. Ya, ada kesenangan, ada kepuasan ketika melihat penderitaan orang lain gitu. Kenapa? Karena di neraka dia setiap kali melihatnya penderitaan terus. Makanan dia itu. Akhirnya ketika dia lahir jadi manusia dari alam-alam rendah itu, watak itu ke bawah. Ya mudah-mudahan sih ya di dalam masalah ini nggak ada yang begitu ya. Ya, kalau ada yang begitu, wow, bahaya lu sekali ya. Ya, jadi yang disebut watak neraka itu dari orangnya jahat sekali, kasar sekali. Terus ininya penuh dengan intrik, penuh dengan rencana jahat. Ya, setiap yang dia pikirkan itu berusaha bagaimana bikin orang celaka,
bagaimana menjatuhkan orang lain, ya, bagaimana memojokkan orang lain, bagaimana menyingkirkan orang lain. Pokoknya penuh intrik, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan sifat-sifat egois, mementingkan diri sendiri. Batinnya tidak pernah bisa tenang. Nah, itu orang masuk alam neraka. Batinnya Bante bilang kemarin mendidih. Batinnya bisa terbakar oleh kebencian. Nah, itu dia. Ya, kita bisa jadi masuk makhluk alam neraka. Nah, itu watak kita yang ketiga. Watak kita yang keempat, kita manusia. Ya jelas kita sekarang manusia. Anda pasti tahu sendiri seperti apa emosi Anda di keseharian. Anda pasti tahu sendiri. Pasti berubah terus. Tergantung situasi. Betul ya? Tergantung bagaimana orang memperlakukan kita. Bisa juga begitu. Yang pasti kondisi luar itu bisa sangat mempengaruhi nanti siapa yang di dalam. Manusia memang punya watak tidak jelas. Ya, selalu berubah. Yang kelima, kita punya watak dewa. Kita punya watak dewa. Apa itu watak dewa? Dewa itu digambarkan sebagai makhluk yang hidupnya selalu berkecukupan dan dia selalu bahagia. Iya. Dewa itu katanya kalau dia mau apa ya dapat, Bante ya. Iya. Anda mau jadi dewa nggak? Mau. Saya mau ajarin sekarang. Nggak harus nunggu mati jadi dewa itu. Ya, kalau dewa digambarkan sebagai makhluk, dia mau apa aja dia dapat. Apa yang dia mau itu bisa diciptakan oleh pikirannya. Ya, dia bahagia terus. Dan untuk jadi dewa gampang. Kalau Anda ingin semua keinginan Anda bisa Anda terpenuhi, syaratnya cuma satu, jangan banyak keinginan. Iya, simpelnya begitu. Kalau banyak keinginan ya gimana? Susah ya. Jadi kalau Anda ingin bisa punya watak dewa, Anda ingin yang apa Anda bisa inginkan bisa tercapai lebih dari yang Anda harapkan, jangan banyak keinginan. Saya di sini jadi dewa, Bante. Tapi nggak tahu saya minta pulang ke Bogor. Iya, di mana-mana saya jadi dewa. Ya, di sini saya nggak mikir mau makan apa, nggak mikir. Kalau pindah patah banyak sekali. Ya, di luar ekspektasi saya. Dan saya nggak pernah berharap lebih ya, tapi saya bisa dapat lebih. Ya, dan saya nggak pernah minta apa, nggak pernah saya habis chanting meditasi. Oh Buddha, besok saya kasih makanan enak. Oh enggak? Iya, ya, iya. Saya dikasih makan kamsia, nggak dikasih makan saya pulang Tangerang. Iya, nggak ada masalah buat saya masalah makan, masalah tempat tidur, masalah apa. Ya, buat saya cukup-cukup aja. Dan saya merasa hidup saya lebih dari cukup. Yang saya bilang tadi, saya berkecukupan. Bukan, maaf ya, bukan cuma berkecukupan, saya berlebihan. Berlebihan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena saya berusaha untuk tidak terlalu banyak keinginan ya. Makan sekali kamsia saya. 2 kali, kamsia lagi. Iya. Sekali aja udah kamsia, ya enggak makan juga enggak masalah. Saya biasa puasa gitu kan. Ya, dan hal-hal lain saya enggak penting. Ya. Kalau saya butuhkan saya ngomong ke Bante Canda. Saya enggak butuhkan saya ngapain juga, ngapain pusing-pusing ya. Kayak kemarin tempat ayah saya nggak punya anduk, saya nggak ngomong, saya nggak punya sabun, saya nggak ngomong, nggak masalah. Tempat kuti saya nggak ada air minumnya nggak masalah. Ada keran saya pikir ya, bisa minum air keran sama juga. Yang penting nggak sakit perut, nggak masalah. Ya sepanjang itu bisa memudahkan hidup saya, ngapain pusing-pusing. Ya, jadi dewa bisa mendapatkan apa yang dia mau. Yang penting dia tidak banyak keinginan. 1, 2, dewa itu digambarkan sebagai makhluk yang selalu bahagia. Jadi kalau Anda bisa membuat diri Anda bahagia setiap hari, Anda adalah manusia setengah dewa. Ya, kalau Anda ingin jadi dewa, di samping Anda membahagiakan diri Anda sendiri, Anda juga harus membahagiakan orang lain. Ya, bahagiakan sebanyak mungkin orang yang Anda temukan. Ya. Tanpa pamrih ya tentunya ya. Nggak ada niat apa-apa di balik persahabatan Anda dengan orang lain, nggak ada maksud apa-apa di balik perbuatan Anda terhadap orang lain. Murni cuma ingin bikin dia bahagia, selesai sudah. Anda akan jadi dewasa sesungguhnya nanti kalau Anda mati. Ya, ibaratnya kalau kita ingin bahagia hidup, Anda harus bahagia dulu dari dalam. Kemudian Anda bahagiakan sebanyak mungkin orang yang Anda temukan. Ya, dengan cara seperti itu, kita sedang menciptakan surga di bumi, dan kita akan mungkin dapat surga di kehidupan kita yang akan datang. Nah, itu manusia dewa. Orang yang selalu bahagia, batinnya nggak ribet, nggak banyak konflik. Yang Bante bilang tadi, isinya bukan dosa mula cita, ya.
Isinya meta, karuna, mudita, upeka. Kita nanti jelaskan di Maha Kusala nanti. Nanti ya, kita bicara watak dulu, watak manusia dulu. Ya. Yang keenam adalah watak Brahma. Dan ini yang sering kali kita lewatkan. Ya, watak Brahma itu kualitasnya lebih tinggi dari dewa. Kalau dewa, dia cuma masuk ke dalam kama wacara cita. 54 kama wacara cita. Ya, maksudnya makhluk-makhluk yang hidupnya cuma condong mencari kesenangan. Dewa termasuk di situ. Masih main pikiran. Bukan main kesadaran. Karena untuk jadi dewa, Anda nggak perlu meditasi. Anda perlu berbuat baik aja. Pasti jadi dewa. Bisa. Ya, tapi dewa masuk kelompok makhluk rendah. Kalau lihatnya dari alam Brahma, maksudnya. Kalau dilihat dari bawah ya tinggi. Kalau dewa, ini masuk dalam kelompok kama wacara cita, makhluk-makhluk yang masih menggunakan pikirannya untuk menjalani kehidupan. Yang dia cari cuma senang. Karena dewa juga masih punya iri hati. Dewa juga masih bisa dengki, masih bisa cemburu oleh kelebihan dewa-dewa yang lain, bisa. Dan dewa masih bisa jatuh ke alam yang paling rendah, bisa. Ya, kita punya watak dewa, dan kita punya satu watak yang harus kita kembangkan. Namanya watak Brahma. Dan watak Brahma itu tidak bisa kita keluarkan kalau kita tidak bisa meditasi dengan cara yang benar. Karena tujuan kita meditasi adalah bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan diri, menemukan keseimbangan hidup. UPK, Sahagata. Nyana Sampayuta, itu dia tujuan kita meditasi, ya. Dan Brahma digambarkan sebagai makhluk yang batinnya tenang seimbang, keluar dari suka dan tidak suka, sudah dia lampaui semua itu. Karena pencaharian hidup dia bukan lagi mengejar suka, ya. Suka dilepas sama dia. Dan dia larinya mengejar ketenangan hidup. UPK. Ya, makanya kalau di jana cita namanya yang paling tinggi jana 5 itu UPK Sahagata. Bukan suka Sahagata. Ya, UPK, keseimbangan batin. Keseimbangan hidup yang dia kejar. Dan kita, kalau kita mau nih, di sini kita meditasi dengan cara yang benar. Mungkin dalam 1, 2, 3 menit kita bisa merasakan apa sih itu namanya kedamaian hidup. Ya. Yang disebut kedamaian hidup, keseimbangan hidup itu saat dimana kita duduk di sini, diam, meditasi, batin kita sedang keluar dari suka dan tidak suka. Kita tidak sedang mengejar apa-apa, kita pun tidak sedang menghindari apa-apa. Kita sedang hidup di sini saat ini, sesuai dengan Dhamma, apa adanya, dan kita tidak banyak bereaksi lagi. Ya. Kita tidak menuntut apa-apa lagi, kita nggak ngatur, kita nggak intervensi, kita nggak ingin rubah apa-apa, kita cuma mengalir saja gitu. Nanti Anda mungkin bisa akan merasakan, oh begini ya Bante, rasanya damai bahagia. Ya, kita tidak ada apa-apa lagi yang kita kejar, tidak ada apa-apa lagi yang kita hindari. Itu kalau bahasa Bante namanya kita sedang istirahat dalam damai. Rest in peace. Ya, istirahat dalam damai, enggak harus nunggu mati. Sekarang bisa. Yang penting Anda mau berhenti. Anda tahu caranya berhenti. Ngerti maksudnya? Iya. Kalau Anda nggak tahu caranya berhenti, walaupun mau Anda nggak akan bisa. Berhenti apa, Bante? Berhenti mengejar. Nggak cukup mengejar saja. Berhenti menghindar. Ya, Anda cuma diam saja. Diam tapi dengan batin seimbang, dengan penerimaan penuh. Ya, tidak ada lagi ingin ini, ingin itu, tidak ada lagi memaksakan kehendak ini harus begini, harus begitu, nggak bisa begitu. Ya, kalau udah bisa seperti itu, berarti Anda sudah mengerti apa tujuan kita belajar meditasi. Ini 6 watak. Catat ya, 6 watak itu penting Anda ketahui. Ya, 1 watak binatang, 2 watak setan, 3 watak neraka, 4 watak manusia, 5 watak dewa, 6 watak Brahma. Dan semua watak itu ada tersimpan di batin kita. Semua ada tersimpan di batin kita yang namanya sanya. Sanya apa?
Sanya adalah pencerapan, memori. Dia kesimpan. Semua pengalaman itu masih ada di sini. Kenapa saya bilang semua pengalaman itu masih ada di sini? Buddha sudah buktikan itu. Ya, Buddha kalau dia mau, dia bisa mundur 1 kehidupan, 2 kehidupan, 3 kehidupan. Nggak ada celah. Nggak ada celah. Semua pengalaman dari berkalpa-kalpa yang lalu dia bisa lacak. Rapi sekali. Seperti buku yang dijilid nggak pernah kehilangan halamannya. Ya. Dan sanya kita menyimpan semua itu. Iya. Sanya kita adalah gudang data yang luar biasa. Cuma masalahnya mungkin komputer yang kita pakai udah ketinggalan zaman. Ya, lemot. Ya, mesti ganti lah kayaknya. Ya, bagaimana nanti agar kita bisa mengakses kehidupan kita yang masa lalu ya? Buddha sudah kasih jalannya. Tapi Buddha bilang yang itu nggak penting. Yang penting sekarang dan ke depan harus bagaimana. Ya masa lalu memang sudah jadi masa lalu, bisa jadi pelajaran. Tapi yang penting belajar sekarang, gurunya masih ada. Ya, itu 6 watak yang kita miliki sebagai manusia. Sekarang kita mau bicara watak kita yang buruk. Tadi saya sudah bicara watak kita yang jelek itu. Makhluk neraka, setan, binatang. Ya. Nah, dewa ada di sini. Ya. Mahawipaka bisa juga, Brahma ada di sini bisa juga. Ya bisa di sini juga bisa. Ya sebagaimanapun, sebagai manusia pun kita bisa jadi dewa. Bisa jadi dewa. Ya. Ini maha kusala. Maha kusala cita ini adalah sebab. Hasilnya mahawipaka. Bisa juga ahetuka kusala wipaka cita. Ya, kenapa kok ada 2 Bante sebabnya? Ya. Itu nggak tahu juga. Guru bikinnya udah begitu. Tapi kesimpulan saya begini. Ini walaupun aku salah wipaka, tapi dia dikelompokkan kepada yang buruk. Aku salah dikelompokkannya. Ini mahawipaka, dia masuk kelompok yang baik. Ya. Nah, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kenapa aku salah dimasukkan kelompok yang buruk? Ya. Bukan kenapa dia nggak masuk kelompok yang baik. Ini masih jadi bahan pertanyaan karena buku-buku pun belum kasih jawaban yang tegas pasti. Tapi yang penting kita nggak usah cari jawaban ke situ lah. Kita cari realita kita kehidupan nyata dalam keseharian. Maha kusala ada 3. Maha kusala ada 3. Anda pasti sering dengar maha kusala itu ada 3. Apa itu? Maha kusala ada 3. Apa? Aloba, ya, adosa, amoha. Itu pasif. Sama seperti Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri. Itu pasif. Ada maha kusala yang bukan pasif kok. Kalau aloba kan kita tidak serakah. Adosa kita tidak membenci. Amoha ya kita juga nggak bodoh. Apa yang lebih dari situ? Kita tidak serakah, kita berbagi. Kita berdana kok. Memberi. Ya, itu dari kebalikan lawan dari aloba. Bukan lawan dari loba, tapi langkah maju dari aloba. Sama seperti kita tidak membunuh, tapi kita pangsen, kita menyelamatkan gitu. Ya, jadi maha kusala ada 3, aloba, adosa, amoha. Aloba ini maksudnya kita tidak serakah. Sudah tidak serakah, kita murah hati. Mudah sekali berbagi dengan orang lain. Gitu. Maksudnya, masuk kok. Iya, kalau nggak ada meta, pasti kita nggak mau berbagi kok. Kalau nggak ada karuna, pasti nggak akan mau berbagi. Kalau nggak ada mudita, pasti nggak mau berbagi. Ya, masuk di situ kok. Itu dia masuk ke sobana cita. Masuk ke sobana cita, maksudnya dia adalah pikiran atau bentuk-bentuk batin yang indah. Dia bersekutu kok. Bersekutu. Di situ jadi satu. Ya, maha kusala dulu, perbuatan dulu kok. Nanti hasilnya beda. Ya, nanti hasilnya beda. Nanti kualitas meta, kualitas karuna, mudita nanti akan membedakan hasil kok. Karena enggak semua perbuatan baik nanti ada meta. Ada perbuatan baik dengan dosa mula cita ada kok. Ada orang berbuat baik sambil sombong-sombong ada kok ya. Ada orang berbuat baik tapi dia meremehkan si penerima ada ya kok ya. Ada orang berbuat baik tapi sambil marah-marah ada ya. Ada ya kok. Nanti Bapak akan jelasin.
Nggak semua perbuatan baik hasilnya baik. Tergantung kualitas batin Anda waktu melakukan itu. Jangan pikir Anda setiap hari berbuat baik nanti Anda akan lahir ke surga. Oh, nggak tentu. Nggak tentu. Karena ada perbuatan baik yang cacat kok. Kayak kita nanam pohon. Ya, ada pohon yang bibitnya cacat dari awal ada kok. Nanti Bante akan jelaskan pelan-pelan yang itu. Yang penting maha kusala ada 3. 1, aloba, ya tidak serakah. Sudah tidak serakah, dia murah hati. Murah hati. Orangnya gampang berbagi. Walaupun maaf ya dia punya cuma sedikit, kecil aja buat dia berbagi seperti itu. Ya, 1 aloba, 2 adosa. Adosa itu tidak membenci. Tidak membenci lawannya ini kok. Meta, karuna, mudita, itu dia. Adosa. Amoha itu panjang. Ya, amoha itu panjang. Panjang itu cuma bisa didapat dari meditasi. Walaupun betul di suta-suta, di buku-buku, benar panya bisa dicapai dengan 3 cara. Asuta maya panya, cinta maya panya, bhawana maya panya. Tapi yang panya sesungguhnya panya yang didapat dari meditasi. Pengalaman sendiri, bukan pengalaman orang lain. Ya. Jadi maha kusala ada 3. Aloba, adosa, amoha. Atau kalau Anda mau tambahkan langkah majunya, 1 murah hati. Ya. Yang kedua, adosa, tidak membenci, meta, karuna, mudita. Yang ketiga adalah meditasi. Sila samadhi, dana sila samadhi, sorry. Kalau di Myanmar, dana sila samadhi. Ya, banyak nanti hasil dari samadhi. Nah itu yang disebut maha kusala. Tapi maha kusala pun ya enggak selalu baik. Karena manusia, Bante bilang, hati dan ucapan tidak sama. Ya, hati dan perbuatan dan ucapan kadang-kadang bisa bertolak belakang. Mulut bisa manis, ya, tapi hati nggak tahu. Nah itulah manusia kadang-kadang. Nah, makanya Bante bilang di sini setiap kita kerja dhamma, yang kita butuhkan cuma 1, ketulusan hati. Ya, karena ketulusan hati sudah mewakili semuanya. Ya, nah ini maha kusala seperti itu. Dana bisa menjadi maha kusala, bisa menjadi dana yang superior, bisa menjadi dana yang inferior, bisa. Maksudnya apa? Bisa menjadi dana yang sangat tinggi, bisa menjadi dana yang rendah. Tinggi rendahnya nanti akan mempengaruhi karma yang akan kita terima. Ya, bisa seperti gitu. Nah, semuanya dimulai dari kualitas batin kita waktu kita melakukan itu. Ya, dana seperti itu. Makanya Bante bilang kita harus jadi orang baik dulu. Kemarin Bante ada di tempat ayah. Ya biasalah kita bikuni patimokkha Bante. Kalau dalam winaya kan setelah patimokkha Bante kan diundang nih. Mereka minta nasihat Bante. Ya, saya nggak biasa nasihatin bikuni, bingung Bante. Ya Bante tolonglah kasih kami nasihat para bikuni. Saya ngomong cuma 1. Jadi orang baik aja ayahnya. Udah Bante, udah selesai. Ya. Karena jadi orang baik itu penting Bapak sekalian. Ya, jadi orang baik itu penting. Kalau Anda baik, semuanya akan baik. Ya, dan baik itu memang harus dimulai dari hati. Dari respect Anda sama orang lain, ya. Sikap menghargai, sikap menghormati orang lain. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, ketulusan hati nomor 1 kalau buat saya. Dalam hal apapun, semua adalah ketulusan hati. Ya, jadi maha kusala nanti kita bagi 3, namanya dana, yang kedua sila, yang ketiga samadhi. Ya. Nanti dana akan kita bagi. Dana ada yang dana inferior, dana yang cacat. Hasilnya nanti ketika dia berbuah Anda tidak bisa menikmati. Ya walaupun Anda ada karma itu berbuah banyak di tangan Anda bukannya menikmati, Anda menderita. Ya, kenapa bisa begitu Bante? Anda pernah lihat nggak? Atau Anda pernah dengar ada orang kaya tapi tidak bahagia, ada nggak? Ada orang kaya tapi nggak enak makan, ada nggak? Lucu ya. Orang kaya nggak enak makan, bingung Bante. Ya, salah makanannya apa salah mulutnya? Nggak tahu. Salah ininya. Salah ininya. Ada orang kaya nggak bisa tidur, bingung Bante. Ya, abang beca aja tidurnya gampang. Ya. Kenapa ada orang kaya, dia nggak enak makan, dia nggak enak tidur, batinnya selalu menderita, kalau tidur dia harus butuh obat tidur. Ya,
Kenapa bisa begitu? Mungkin ketika hidup dia sering berbuat baik, sering berbuat baik. Tapi ketika dia berbuat baik, dia tidak melakukannya dengan gembira. Dia tidak melakukannya dengan bahagia, dia tidak menikmati perbuatan itu. Dan yang paling mungkin ketika dia berbuat baik kepada orang lain, pihak yang dia bantu itu sama sekali tidak menikmati pemberian dia. Kenapa? Karena dia memberi sambil menghina. Karena dia memberi sambil merendahkan bisa juga. Dia memberi sambil marah bisa juga. Jadi yang diberi itu menderita ketika menerima. Ya, yang memberi juga terpaksa. Nah, ketika pemberian itu dia tanam, pasti akan berbuah. Pasti. Ya, tapi hasilnya tidak akan bisa memuaskan. Itulah kenapa ada kasus di lapangan banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Anda mungkin pernah sering-sering dengar ya, artis Korea itu yang lagi di puncak karirnya mati bunuh diri ada ya? Iya, berarti dapat bocoran. Iya. Banyak orang-orang artis di Amerika sana di puncak karir mereka mati bunuh diri ada seperti gitu ya. Orang-orang kaya tapi tidak bahagia, tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur pulas. Ada seperti gitu. Itu dana yang cacat. Ya, dana cacat. Ya kalau Anda ingin berdana, ya Anda harus jadi orang tulus. Ya, ya sebenarnya sih banyak kalau kita menceritakan ya yang disebut dana yang baik seperti apa dari barang yang kita dapat, ya, terus dari objek dan kita berikan nanti seperti apa. Nanti itu nantilah. Ini kita ambil yang umum dulu. Dana yang cacat seperti apa. Jadi ketika kita berbagi kepada orang lain, kita melakukannya dengan tidak bahagia, malah kadang-kadang kita sambil marah bisa juga. Kita merendahkan si penerima, kita waktu memberikan seolah-olah kita terpaksa gitu. Ya, kita mungkin mengungkit-ungkit, kita menjelek-jelekan si penerima, bisa begitu. Jadi tidak semua dana nanti akan memberikan hasil yang menyenangkan. Ya, itu dana cacat, dana cacat. Ya, Yang kedua, dana bisa menjadi sangat superior. Ya, Anda pernah dengar kata mahadana? Mahadana pernah dengar? Apa pengertian Anda tentang mahadana? Apa pengertian Anda tentang mahadana? Saya pernah tinggal di Thailand, lama saya tinggal di Thailand. Hampir setiap bulan ada mahadana. Biku bisa 100, 200, umat bisa ribuan orang. Yang dipersembahkan gak kira-kira. Begitu banyak. Begitu banyak. Apakah itu mahadana? Dari sisi kuantitas, iya. Kuantitas. Tapi kalau menurut Anda yang disebut mahadana itu ukurannya kuantitas apa kualitas? Kualitas apa? Batin. Bukan materi yang Anda berikan, tapi batin Anda yang memberikan itu bagaimana gitu. Itulah mahadana yang sesungguhnya. Ya, karena selama ini kita selalu bilang mahadana, mahadana. Kenyang saya di Thailand, mahadana. Ya, jangankan di Thailand, di tempat saya tinggal, setiap Sabtu Minggu mahadana. Ya, orang datang ratusan. Bawa makanan enak, nggak tahu nggak macam-macam. Iya, bukan cuma makanan yang dibawa. Yang saya nggak butuhin dibawa. Ya, apa aja. Itu kalau saya bikin gudang, ini kayaknya nggak muat nih Bante. Ya, setiap Sabtu Minggu ya orang datang banyak, persembahan banyak, biku datang banyak. Apa itu mahadana? Itu betul mahadana, tapi dari sisi kuantitas. Nah, yang disebut mahadana di sini bukan kuantitas yang jadi ukuran, tapi kualitas. Walaupun yang Anda kasih cuma sedikit, atau mungkin yang Anda kasih ke orang itu cuma itulah yang Anda punya. Tapi kalau Anda berikan barang itu dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, dengan tujuan Anda ingin membahagiakan orang yang Anda beri, itulah pelepasan, itulah mahadana. Ya, jadi yang disebut mahadana itu saya tidak bicara kuantitas. Saya bicaranya kualitas. Kualitas apa Bante bilang tadi? Kualitas batin kita. Ya. Dana kita murni memang untuk pelepasan, tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Kita lebih condong ingin membahagiakan orang yang lebih butuh dari kita. Nah, kalau Anda bisa seperti itu, Anda punya cuma itu. Ya, dan itu memang Anda sangat butuhkan. Tapi ketika melihat orang lain lebih susah dari Anda bisa lepaskan itu dengan penuh ikhlas. Itu namanya mahadana.
Ya, kalau Anda pernah baca buku Dalai Lama, mamanya itu Sri Mahadana. Mamanya Dalai Lama. Anda baca deh biografinya Dalai Lama. Dia cerita tentang mamanya. Itu mamahnya tuh kalau dulu ada orang maaf ya, dulu kan di Cina kan ada wabah kelaparan panjang tuh. Ya, ketika orang-orang Cina kelaparan, mereka cari makan sampai kemana? Sampai ke Tibet. Itu kalau lewat di depan mamahnya Dalai Lama, itu semua isi di rumah dikeluarin sama dia. Makanan semua dikeluarin. Ya, nggak tahu dia mikir besok bagaimana. Yang penting semua orang dikasih, kasih makan. Dan dia nggak ada pamrih, karena dia mengasihi, memberi dengan penuh cinta. Dasarnya karuna, dasarnya kasih sayang. Batinnya mudah tersentuh ketika melihat penderitaan orang lain, dan buat dia begitu mudah memberi. Ya, akhirnya dia punya anak, bukan orang biasa, bukan cuma Dalai Lama yang menjadi pemuka agama, anaknya yang lain juga sama. Kakaknya Dalai Lama juga sama. Dia apa reinkarnasi apa, Rinpoche apa saya nggak tahu lah. Nah, itulah ya dana menjadi bisa inferior, dana cacat. Yang hasilnya tidak nikmat walaupun banyak. Dana bisa menjadi sangat superior walaupun yang kita berikan sedikit. Ya, yang disebut mahadana tolong artikan seperti itu ya. Bukan kuantitas tapi kualitas batin kita. Ada cerita ya zaman Buddha dulu sampai sekarang masih diikuti oleh kita umat Buddha Indonesia terutama ya, tapi makin sekarang pengertian makin kabur ya. Dulu pernah Anda mungkin baca suta atau dengar cerita dari Romo Pandita Biku, katanya dulu Bante begini ya, kalau orang dana sama arahat 7 hari berbuah ya. Bener Bante ya, bener nggak kalau orang dana sama arahat 7 hari berbuah, benar? Masalahnya, emang situ tahu siapa arahat? Iya. Apa tanya dulu, Bante arahat bukan? Oh, nggak tahu, nggak ngerti gitu. Dulu ada cerita ya Bante ya, kalau saya nggak pernah salah jauh, apa nggak salah baca, mungkin Bante juga pernah baca. Ada cerita dulu zaman Buddha ya, ada satu petani miskin, dia mungkin petani penggarap lah zaman sekarang mah kuli lah istilahnya. Kerjanya cuma menggali tanah untuk bercocok tanam. Ya dia sedang gali-gali tanah. Tapi satu hari dia bisa ada lihat biku liwat. Ada lihat biku liwat. Ya mungkin dia orangnya sudah terbiasa memberi. Ya mungkin namanya kuli kerja di sawah. Dia mungkin bawa bekal kali ya. Anda bayangkanlah Bapak sekalian. Kuli bawa bekal seperti apa sih? Ya pasti nggak ada Pizza Hut di situ. Ya nggak ada fried chicken lah pasti. Pasti nasi sangat sederhana. Mungkin cuma nasi aja. Yang jeleknya lagi itulah. Karena kan dia orang miskin. Tapi hatinya tidak miskin. Ya, ketika kuli itu, pekerja itu dia sedang menggali tanah, dia lihat biku ada yang lewat pindah patah. Dia nggak udah mikir perutnya dia lagi. Yang dia pikir bukan ngisi perut, isi patah bantainya gimana. Akhirnya tinggalkan paculnya. Dia berdanalah kepada biku yang lewat itu. Masalahnya, indahnya, biku yang dia danakan itu ternyata bukan orang biasa. Ya, itu arahatnya. Ya, bukan hasil memilih. Itu tindakan spontan. Dia nggak nanya, Bante arahat bukan? Oh, kalau nggak bukan arahat saya nggak mau. Nggak gitu. Dia cuma samperin, dia kasih. Ya, di sini ada dua faktor yang sama-sama sempurna. Satu, si penerimanya kondisi batinnya murni. Kedua, si pemberinya kondisi batinnya murni. Akhirnya kemudian dengan kemurnian menghasilkan sesuatu yang lebih murni lagi. Ya, ketika petani itu bekerja lagi, dia mencangkul tanah. Setiap tanah yang dia cangkul jadi emas. Ya, setiap tanah dia cangkul jadi emas. Itulah yang disebut orang berdana maha dana. Ya, sedikit yang dia kasih, hasilnya lebih dari yang dia kasih. Tapi sekarang diikutin sama orang-orang Indonesia. Kadang-kadang saya dulu pernah tinggal di Thailand, dia pernah sih tinggal bareng sama Lungta Mahabua. Ya, saya sering lihat orang Indonesia sama biku Indonesia, kayaknya seorang Medan deh. Ya, karena putih-putih orangnya, cantik-cantik, bersih-bersih ya. Dia dana ke Lungta Mahabua itu, duitnya banyak sekali. Pakai nampak. Ada bikin yang bunga-bungaan. Lungta nggak butuh uang. Ya, Lungta nggak butuh uang, tapi orang Indonesia banyak dana uang ke Lungta. Mungkin dia pikir 7 hari bisa berbuah lebih banyak kayaknya deh.
Ya, saya kadang-kadang suka pikir sendiri, kenapa kalau dana jauh-jauh sampai ke Lunta yang nggak butuh? Apa emang di Indonesia emang udah cukup bener banget gitu kan? Di Indonesia masih banyak wihara yang nggak bagus, ya di kampung-kampung. Nah, banyak orang dana ke situ, akhirnya mereka nggak sadar dana itu cacat. Kenapa saya bilang dana itu cacat? Karena dari awal dana mereka sudah memilih. Betul nggak? Terus di balik pilihan itu pasti ada pamrih. Kenapa nggak dana ke biku yang wasanya satu? Ya, kenapa dana kepada biku yang wasinya tinggi? Pasti ada pilihan. Dan di situ pasti ada harapan yang dijanjikan. Nanti 7 hari pasti berbuah. Iya. Dengan dana seperti itu, dengan pola pikir seperti itu bukan dana, itu pamrih. Ya, itu bukan memberi, tapi berharap lagi lebih banyak. Itu bukan dana, itu judi, orang Bante bilang. Enggak, bedanya seperti orang masang buntut. Masang 1.000 pengen dapat 1 juta. Ya, jadi kita berdana mengharap lebih dari apa yang kita beri, itu bukan dana. Itu pamrih, dana Anda cacat. Ya, perhatikan ketika Anda berdana, ini sangat penting. Karena saya lihat orang Medan sangat suka berdana, Bante ya. Meditasi kurang ya? Ya, nggak apa-apa Bante, pelan-pelan Bante, dikit-dikit. Ya, saya yakin kalau ada Bante Canda, nanti Bante yang lain di sini sering meditasi, pasti mereka ikut. Ya, nah, itu dia Bapak Ibu sekalian yang disebut dana. Kita bicara dana yang singkat-singkat dulu ya, inferior dulu ya, yang bagus, yang jelek. Dana seperti gitu. Nah, terus apa saja barang yang kita bisa danakan? Ya, apa saja, nggak harus milih apa, ya. Dan dana pun sebenarnya nggak harus barang, dana nggak harus uang, dana nggak harus makanan, ya. Anda bisa bersikap ramah sama orang lain juga itu udah lebih dari dana, ya. Anda harus baik-baik sama orang, Anda bisa baik sama orang itu udah dana juga. Karena namanya dana itu banyak sekali macamnya, nggak harus uang, nggak harus uang. Anda perlakuan orang lain dengan sopan, dengan ramah, ya dengan baik, ya itu juga udah lebih dari dana kalau buat Bante. Ya, itu dana seperti gitu. Dana macam sekali. Nanti kalau Anda ingin paham macam-macam dana, hanya di perpustakaan Bante Canda ada The Walking of Karma. Bukunya segini. Iya. Dulu saya ke Medan, saya pikir orang Medan suka baca. Nggak tahu nggak suka baca. Saya pulang dikasih ke saya semua. Dia cuma senang nerima dari Pak dari acara dikasih buku segini, tapi nggak mau baca. Di situ sebenarnya ada kelompok-kelompok Kama, rapi sekali Pak Oksaidau bikinnya. Ya, The Walking of Kama. Nanti ada kelompokan dana. Ya, kalau Anda ingin buku baru yang lain, ada buku namanya Abhidhamma Sanggaha, ada gitu. Di situ jelaskan kelompok-kelompok dana seperti apa, waktunya, sasarannya, ya, sifat batin kita seperti apa, dapatnya seperti apa, loh, indah sekali. Tapi saya di sini nggak mau ngomong lah, capek. Ya, Maha Kusala sampai seperti itu dana. Sekarang Bante bicara sampai jam berapa ya? Ah, jam 5. Oke, masih ada 1 jam lagi. Entah kalau bisa Bante potong kita meditasi ya. Ya, 15 menit boleh ya? 15 menit ya, oke. Nanti Bante kasih tahu ya. Entah kalau udah jam 5 kurang 20 kasih tahu. Karena Bante capek ngomong mulu juga. Sekarang kita masih berkutat dalam dana. Dana bisa kita lakukan kepada siapa? Dana kita bisa lakukan kepada siapa? Apa ke Bante aja? Kalau pagi pidapata. Ada empat lahan, ada 4 ladang yang kita bisa jadikan sebagai ladang untuk menanam kebajikan. Ada 4 lahan, ya. Subur nggak suburnya nanti tergantung batin Anda dulu. Jangan tergantung mereka dulu, batin Anda dulu. Ada 4 ladang yang bisa kita tanami kebajikan. 1, manusia. Kita bisa berdana kepada manusia, sesama manusia. Ya, kita bisa berdana kepada sesama manusia. Ya, kalau bisa Anda berdana kepada orang yang membutuhkan, manusia yang membutuhkan. Bukan manusia yang sedang punya kelebihan berlebihan, ya. Manusia yang membutuhkan. 1, kita bisa berdana kepada manusia. 2, kita bisa berdana kepada makhluk peta. Kepada makhluk peta.
Ketiga, kita bisa berdana kepada binatang. Mm. Yang keempat, kita bisa berdana kepada para dewa. Itu bisa jadi lahan kita untuk berdana. Ya, jadi berdana kepada manusia, kepada siapa saja, ya kepada bante juga bisa. Ya, kalau ada bantenya. Kalau nggak bante ya ke siapa aja. Ke siapa aja. Ya, banyak lahan subur di luar sana yang kita bisa tanami selain beku sangga. Memang betul, kalau Arya Sangga katanya lahan yang subur. Betul, ya Sangga lahan subur. Tapi masih ada lahan subur lain selain Sangga. Dia nggak jauh dari rumah kita. Dia ada di dalam rumah kita. Dia siapa? Dia orang tua kita, mama papa kita. Dia adalah leluhur kita. Mungkin kakek nenek kita juga mungkin, ya. Orang-orang yang baik sama kita. Itu lahan subur. Tapi kalau boleh bilang mama papa itu lahan subur di luar Sangga. Ya, Buddha, Dhamma, Sangga, Bante ya. Setelah itu mama papa ya. Setelah itu mama papa. Ya, Arya Punggala juga betul, itu lahan subur. Tapi kan kita nggak bisa selalu ketemu biku kan ya. Kalau mama kan papa setiap hari ya. Anda banyakkan mana dananya? Ke Bante apa ke mama papa? Ya. Ya, dana bisa kepada manusia. Ya, dana memang benar kalau di buku-buku itu ya, dana sangga adalah lahan yang subur. Makanya kalau Bante Canda tadi pagi ajak Anda ya, dana ke sangga, bukan kepada pribadi ya, bukan ke Bante Bodhi ya, bukan ke Bante Canda ya, ke sangga. Ya, satu ke sangga. Dua, dana ke orang tua manusia. Mama papa itu ladang paling subur. Kalau saya orang Tangerang, ya, saya selalu diajarkan untuk berbakti karena saya besar dalam tradisi Konghucu. Saya sekolah di Konghucu, ya, dan di kampung saya memang kebanyakan orang keturunan. Jadi kita dulu nggak ada agama Buddha, yang ada cuma agama Konghucu, dan kita diajarkan bagaimana kita berbakti, bukan cuma kepada orang tua, tapi kepada para leluhur. Dan yang saya perhatikan kalau ada anak-anak berbakti sama orang tua, kebanyakannya hidupnya makmur. Ya kalau saya perhatikan, ya kebanyakan seperti itu. Jadi kita bisa berdana kepada manusia, ya mama, papa, ya biku, atau kepada siapa saja. Anda paling tahu. Ya, kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika Anda berdana, utamakan hati Anda dulu. Jangan pikirlah siapa yang Anda danakan. Karena dana bisa dimurnikan oleh si pemberi. Ya, usahakan dari hati Anda dulu. Saya sangat percaya dengan hukum komunitas. Nanti dengan siapa kita bisa bertemu, semua itu bukan kita cari dari diri mereka siapa dulu, kitanya siapa. Ya, kalau kitanya baik, mudah-mudahan kita akan ketemu dengan orang yang baik. Ya, hukum komunitas nanti akan terjadi, hukum alam namanya. Jadi kalau Anda ingin bertemu dengan orang baik, harus mulai dari diri Anda dulu. Ya, itu dana dari yang pertama kepada manusia. Kita bisa dana kepada peta. Ngerti nggak peta? Peta itu makhluk halus, kalau bahasa gampangnya setan. Leluhur kita banyaknya jadi setan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita orang-orang keturunan kan masih punya meja abu. Bante di rumah masih punya meja abu. Ya, sering Bante kalau setiap bulan pulang ke rumah, kasih kesempatan ada Bante dana ke saya ya. Walaupun saya kokonya kan saya biku. Ya, saya selalu pelimpahan jasa buat mama, buat papa, buat engkong, buat emak juga gitu. Nah, kita bisa dana kepada makhluk peta. Ya, dan saya jadi biku. Setiap saya berbuat kebajikan, saya selalu dedikasikan kebajikan saya kepada leluhur saya. Ya, jadi kita bisa berdana kepada leluhur-leluhur kita, kepada makhluk-makhluk peta yang kita tidak kenal juga nggak apa-apa. Tadi kita di sini habis makan, ya habis dana kita pelimpahan jasa, itu dana kepada makhluk peta. Ya, di gunung saya tiap hari dana kepada makhluk peta, ya berupa makanan, saya sering dana, makanan nyata, saya taruh di piring, saya taruh di pohon, saya kasih mereka, ya, terus juga berupa niat, limpahan jasa, terus juga saya sering dana dupa harum, di mana saya dapat dupa, saya bawa gunung, saya pasang, ya, di tiap-tiap pohon. Saya maksudnya apa? Bukan saya muja pohon, enggak, saya mau berbagi sama makhluk-makhluk yang ada di pohon. Ya, makhluk-makhluk yang suka wangi-wangian, yang makannya wangi-wangian. Nah, itu dia seperti itu. Kita bisa dana kepada makhluk-makhluk halus bisa. Caranya seperti apa? Yaitu Bante bilang dengan pelimpahan jasa bisa, dengan sembahyang di meja abu bisa juga.
ya, atau dengan langsung memberikan di tempat-tempat terbuka, mungkin di hutan-hutan, ya bisa seperti gitu. Dana kepada peta. Berikutnya kita bisa dana kepada para dewa, ya. Bagaimana caranya berdana kepada dewa? Ya, di Medan mungkin masih ada banyak kelenteng. Sama seperti di tempat tinggal saya, kelenteng banyak sekali. Ya, setiap hari banyak orang Tangerang dana ke kelenteng-kelenteng, dana kepada para dewa. Apa yang bisa kita danakan kepada para dewa? Buah-buahan kita bisa danakan. Ya, terus bunga yang harum-harum kita bisa danakan. Atau hiu-hiu wangi kita bisa danakan. Bisa seperti itu. Ya, dan dewa juga suka sekali dengan orang yang silanya baik. Ya, orang yang silanya bagus, dewa suka sekali. Bante Nimala teman saya itu orang luar biasa sekali ya, Bante Nimala. Saya senang sekali dengan Bante Nimala ya. Orangnya halus sekali. Ya, di gunung, di hutan itu makhluk halus suka sama dia. Ya, jangankan makhluk halus ya, orang juga suka sama dia. Makhluk halus suka sama dia. Dia di gunung bukan cuma terima undangan dari manusia, loh, sorry ya. Sorry, ini Bante bicara apa adanya ya. Bante Nimala itu di gunung, dia bukan cuma diundang sama manusia. Dia diundang sama makhluk-makhluk halus. Dan makhluk halusnya bukan makhluk-makhluk rendah. Makhluk-makhluk kelas atas. Kenapa bisa begitu? Karena Bante Nimala silanya baik sekali. Hatinya lembut, hatinya bersih. Dia nggak ada dengki, Bante lihat di muka dia gitu. Nah, di gunung dia diundang. Terakhir dia udah undang ke gunung yang paling tinggi, Bante. Tapi nggak bisa, nggak kuat ke sononya, ngajak saya, Bante. Saya bilang nanti Bante saya anterin.